Smart. Dikasih last hit. Last hitnya dikasih ya. Tadi kalau soalnya satu hit terakhir dari R7 dilepas begitu aja. Dan bisa kita bilang dari para pemain dari tim Aura Fire mereka kehilangan turret. Tapi ini turretnya belum terlalu impactful karena di arah tengah yang cukup berbahaya. Albert memilih untuk mundur. Knockout strike telah dikeluarkan. Mencoba menyelamatkan satu buah mid turret. Dan bahkan mereka menjaga para pembuff dari seorang Albert. Ararki Hoshi bermain dengan hati-hati. Karena mungkin ini yang harus digarisbawahi. Kabuki dan juga Eamon dari Hai ini benar-benar cannon glass banget. Glass cannon. Oh, kembali. Ya di mana nantinya kalau misalkan emang udah punya item dia bakal lebih mematikan lagi ketika sudah mulai melakukan team fight, apalagi kalau misalkan power spike-nya dimaksimalkan. Let's say Endless Shard 18 stack itu udah pasti instan ke arah Albert, ke arah Skylar, apalagi kalau misalkan tidak ada Athena Shield. Oke. Tidak ada Athena Shield, itu sangat berbahaya, tapi lihat Consel tadi berikan. Vivin akan ditangkap. Duel sangat tadi dikeluarkan. Clay flicker karena belakang. Real World Manipulation dan bahkan Pin still survive. Godiva mencoba untuk menutup Clay. Berhasil tapi Pin mencablah Defense of Landing Duel. Again, pemecah Defense. Fabian mundur ke arah belakang. R7 belum ikut bergabung. Dan Hai, satu-satunya kesempatan mereka ada di Hai. Kenapa? Kalau Hai punya stack yang cukup tinggi, dia bisa amanin Clay. Dia bisa amanin Clay karena Clay tidak punya flicker. Ini sayang banget loh, emang kena masalahnya Kabuki. Side up lah yang dilakukan 19-nya, flicker ke arah kanan itu juga sangat-sangat baik sekali. Namun sebelumnya, kenapa yang ditendang adalah Lolita? Karena yang dapat. Clay-nya keluar Flicker. flicker. Clay-nya keluar flicker, real world manipulation, sehingga ketika nanti Fluffy menggunakan flicker untuk kedua kalinya nggak ada. Lagi cooldown. Dan ini benar-benar sama seperti di game yang pertama. Skema teamfight-nya terlalu cepat. Bentar. Intensitas teamfight-nya benar-benar tidak terhentikan di sini. Bentar, Consel telah didapatkan. Ternyata target mereka bukan yang lain. Tapi lihat mereka mencoba untuk dive in ke arah sana dan tidak ada. Hola, tidak ada orang di sana. Bermain petak umpet di arah top lane. Nampaknya tidak menimbulkan efek yang cukup baik untuk arah Kyoshi. Sedangkan tidak ada Consel untuk beberapa detik ke depan. Dan Kabuki standby. Rena Rapatinya udah berhasil mengecek di mana keberadaan dari R7. Tapi itu tidak berimpact tinggi karena Kabuki sekarang dalam undergold. Iya, undergold dan juga hanya mendapatkan 2 assist. Terbalik dengan Skylar, walaupun sama-sama levelnya 10 ya, tapi untuk sekarang. Ini Fluffy juga dalam ancaman sebenarnya, karena dari tadi Demonic Force-nya selalu terpicu. Nar7. Tadi ketemunya 1, tiba-tiba ada 3. Iya, numpang masuk doang, itu satu langkah doang, kaki kanan doang masuknya Pak. Kenapa? Enggak, selama nggak ada flicker jangan sih. Enggak, makanya. Dominant Blast, oh my god, Godiva. Hampir. Nggak di all in karena nggak ada flicker juga. Lot masih ada, tapi lihat dengan adanya wave ini yang di arah top lane, para pemain dari tim Ararki Hoshi, nampaknya mereka sadar ya, Kabuki itu kalau disamperin sendiri, yang ada dia outplay. Makanya. Jadi dia benar-benar respect terhadap Kabuki, masuk ke arah 3 orang ke arah top lane, bayangin loh. Ya, skema permainannya di sini facehugger yang dikasih makan sama Kabuki, karena kita tahu untuk magical dan physical damage-nya cukup berimbang dari kedua hero ini. Dari Julian dan juga dari Beatrix-nya. Tapi mid lane... lihat immune R7! Karena Demonic Force-nya masih nyala Endless Shard yang sia-sia. Itu dia masih nyala Profesor masalahnya. Ini benar-benar Mas Valdi atau Mas Valid ini emang bahaya. Ini Mas Valdi memang valid nampaknya di sisi offlaner. Tapi para pemain dari tim Ararki Hoshi, mereka walaupun sedang unggul tapi Aura Fire, gue suka dari Aura Fire adalah ketika dia tidak takut sama sekali dengan undercoat yang mereka miliki. Dia masih maju ke arah depan untuk memasang defense terhadap Ararki Hoshi. Ini masalah utamanya. Eamon, ketika ada Lord, dia bisa memicu untuk Endless Shard stack-nya biar lebih banyak. Tapi selama nantinya Lord-nya ini masih dipegang kendalinya sama Ararki Hoshi, itu yang malah jadi bahaya menurutku. Dia nggak bisa nyari stack-nya di sana. Oke, Pak Pulung, lihat Lord dipegang Ararki Hoshi. Dan menurut gua Ararki Hoshi kali ini memiliki keuntungan dengan ada 2 gold difference. Dari segi gold lane yang mungkin under. That's why Kabuki tetap dikasih lane terlebih dahulu sebelum team fight. Tapi akan bakal coba di-commit. Duel akan dikeluarkan. Finn diselamatkan dan bahkan dominant flash. Counter setup. Berhasil didapatkan. Berhasil mendapatkan 3. Looking for wipe out. Tapi ternyata Kabuki mencoba menggunakan jiwa dan naga. Ini permainan yang cukup berbahaya. Fokus ke arah base-nya. Kabuki mencoba untuk melakukan spray down di depan sana dan mencoba ada 2 perpisahan pasukan. Fokus ke arah base turret dan juga fokus ke arah Lord-nya. Setidaknya ketika base turret tidak berhasil didapatkan, mereka sudah mencicil 1 buah Lord. Dan ini akan Lord yang bergerak ke arah mid lane. Iya. Karena mid-nya sudah terbuka dari sekitar red yang ada di arah objektif depan dari Aura Fire.
Inilah yang kita inginkan nih. Inilah yang ingin kita lihat dari RRQ Hoshi yang telah lama terpuruk. Yang telah lama terpuruk. Dan inilah yang ingin kita saksikan bersama-sama di mana mereka bangkit. Namun untuk aura mereka pun dalam push yang begitu mengerikan, tekanan yang begitu mengerikan. Dan ini adalah replaynya. Iya, replay by Samsung Galaxy A series ketika Numenal Blast counter setup yang sangat manis sekali. Dan itu langsung kena loh. Kena dari high-nya di ujung dari Numenal Blast. Sehingga hal tersebut membuat Finn jadi mendapatkan poin yang begitu mahal. Aura Fire gak boleh terwipe out seperti itu lagi. Gak boleh kehilangan 3. Dan bahkan Skylar mencoba untuk pocket drive. Serap-serap Flavi mencoba digeser. Microplay yang sangat baik. Tapi para pemain dari tim RRQ Hoshi nampaknya sadar. Aura Fire terlalu kuat. Tidak mau coba dipaksa untuk melakukan satu buah pushing dengan Lord. Tapi memilih terhadap Super Minion. Atau ya jangan teamfight di high ground. Yes. Karena Aura Fire pinter untuk memanipulasi bagaimana teamfight di high ground. Mereka punya Kabuki. Win of Clear Nature. wave cepat. Win of Nature. Jawaban. Ada Facehugger juga. Chain. Jadi menurutku di sini terlalu banyak source skill atau sumber-sumber skill yang bisa membatalkan RRQ Hoshi untuk masuk ke dalam high ground. Ajak aja teamfight di luar. Di Lord kah? Di jungle kah? Ingat, ada Finn. Dengan Lolita, 1 kali pick 100% win rate. Numenal Blast di area gang dari jungle. Ini bisa kena semuanya. Oke, tapi nampaknya ini para pemain dari tim Aura Fire mencoba untuk melakukan cek 1 kali 24 jam terhadap bus-bus mereka. Oke. Iya, agar ini bisa mengamankan posisi Eamon dan Kabuki tidak ada yang terpick off secara sia-sia. Karena walaupun dengan ada lot yang masih cukup jauh, ini laningnya tidak bisa di-push. Kabuki cuma punya satu cara untuk menuju ke arah base dari tim Aura Fire, yaitu dari top lane. Tapi posisinya, map mereka gelap total, Profesor. Itu yang berbahaya. Dan sekarang untuk itemnya Skylar sudah selesai dengan Malefic Roar. Jadi makin lebih dalam lagi untuk memberikan sebuah attack penetration dalam bentuk fisikal. Dan kalau kita ngomongin soal Clay, dia punya Winter Truncheon. Jadi pahit-pahitnya kalau dia kena Fluffy dengan The Way of Dragon, dia pun masih ada escape mechanism di sini. 4 point kill, 4 assist, 0 death. Dari Deden from Bogor, dia membuktikan bahwa positioning yang dia miliki dengan hero high ground defender Yves, ini seolah-olah memang menjadi kode bahwa dia membutuhkan buff terhadap hero high ground di mid lane. Iya, cuman sekalinya ini juga dari RRQ Hoshi mereka juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekalinya ada pick off yang dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Ini cukup cepat juga loh. Seluruh damage-nya udah memiliki item-item yang sangat dibutuhkan. Albert akan on the way ke arah Immortal sepertinya. Jadi lebih ke arah respect item. Dan kalau misalkan kita melihat dari Facehugger, dia kayaknya bakal menuju kepada satu Feather of Heaven. Bentar, ini nampaknya mereka bakal coba untuk ngebenerin laningnya dulu dari tim RRQ Hoshi. Aura Fire mencoba untuk dapetin celah kecil. Tapi problemnya adalah hanya ada 2 turret yang bikin Aura Fire sekarang saat ini. Lord telah muncul, udah di-enhance. Dan bahkan di sisi sebaliknya, mencoba meng-pick off seorang R7 itu cukup berbahaya ketika banyak banget imun yang bakal dia dapatkan. Ya. Itu Bahkan cukup buat berbahaya. sekarang kalau misalkan kita melihat dari Skylar, dia memiliki banyak opsi. Dia bisa Blazing Duet, Jokin. Ice Queen One Pro. Oh, Ice Queen on R7. Oke, Fluffy to dive, tapi kali ini cukup berbahaya. Fluffy cancel. Dan bahkan bukan itu masalahnya. Kabuki berada di garis depan. Bahkan memberikan bahkan satu bolong bahkan diamankan dan from Bogor. Kabuki kali ini terperangkap di dalam semua Demonic Force. Mencoba mundur ke arah belakang. R7 bakal kejar, gak boleh pulang. Dan ternyata Pipin kali ini mencoba menghentikan pergerakan dari seorang Godiva. Dan One Punch Man is real. Di arah bottom lane. Satu buah pukulan ke arah dada membuat Godiva ter-knockout. Charge-nya tadi connect dilanjutkan oleh Pakito dan sekarang waktunya untuk RRQ Hoshi bisa mendapatkan sekarang kemenangan di mana mereka semuanya komplit berlima siap untuk menabrak base-nya. Ini bencana Skylar versus Kabuki. Dan bahkan apakah kali ini bakal menjadi one strike push karena Flavi and High sudah kembali menuju ke arah lane of dark. Kabuki hanya punya di bonus patient. Flavi dengan cepat berubah menjadi roket dan Wesker. Ini tandanya Kabuki mode attack yang harus berhati-hati permainan tim RRQ Hoshi yang dikeluarkan. Clay, tapi nampaknya sang raja bangun dari tidurnya kah? Dan terlihat masih lebih tertancap mencoba menyelamatkan Eamon. Eamon gak bisa bertahan. Godiva ter-take down. Immortality, Liberus Patient belum menjadi salah satu pilihan yang tepat. Dan ini dia raja dari skala raja bangun dari tidurnya dan berhasil membalaskan dendam mereka. Wipe out. Wow, bangkit dari tidurnya, raja dari skala raja, back on the track, memberikan permainan terbaiknya, membuat semuanya pun tercengang dengan apa yang udah mereka lakukan. Di match kali ini, di match di hari kemarin, mereka membayar 3 kekalahan sebelumnya. 2-0 untuk 2-0.
tanpa balas. Tanpa balas. Yes. Jadi kita bisa bilang fair untuk kedua belah fair. tim. Fair enough. Fair enough. Leg 1, Aura 2-0. Iya. Leg 2, Arkeosi 2-0. Dan ini adalah kebangkitan Ibas. yang mungkin dinantikan oleh para Kingdom. Di mana RRQ Hoshi back on track. Setelah sempat terseok-seok di minggu yang ketiga. Minggu yang keempat masih mencari karakteristik gameplay lamanya. Minggu yang kelima mulai bangkit namun ternyata masih bisa terjatuh. Dan minggu yang keenam mereka benar-benar bangkit total. Bangkit dan menarik